Dan sebagian orang kadang tidak memiliki rasa malu. Iya. Minta orang lain supaya bertobat. Wa kana yatil ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu orang yang bertobat, memperbaiki dan menerangkan. Diminta 3 syarat, Masya Allah. Ya bagus. Coba diterapkan untuk dirinya sendiri. Diterapkan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang kadang jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang keliru. Sudah diakui dirinya atau setahun lagi di dalam hal itu menjadi khawarij murni. Tangannya pernah berlumuran darah. Apa yang pernah diperbaiki? Kadang tidak ikhlas pada dirinya. Meminta orang lain pada sesuatu yang kadang kalau dia pikirkan itu lebih bagus untuk dirinya sendiri. Iya. Dan memang semuanya yang hadir segera memaklumi bahwa ini pertanyaan mengarah kepada sesuatu. Ya, dan saya juga tahu antum semuanya dia mendengar dari saya sebuah penjelasan. Ya. Tapi penjelasan itu saya sering sebutkan bahwa kadang seorang pendidik mendidik, dia berbicara, menyampaikan sesuatu pendidikan. Dan seorang pendidik dia diam, itu kadang pendidikan. Iya. Kadang pendidikan. Dan saya untuk di masa sekarang ini, bukan saya tidak bisa menjawab. Ya. Dan insyaAllah ta'ala semua orang tahu. Ya. Hakikat permasalahan itu apa? Hakikat permasalahan itu apa? Ya. Kalau ingin kuncinya sebenarnya sederhana. Orang yang dituntut untuk bertobat, ya, mengakui kesalahannya, terangkan saja. Poin kesalahannya itu apa? Supaya dia bertobat. Ya. Syekh Rabi' berkata demikian. Itu global. Diminta secara terperinci dari Syekh Rabi' sendiri, bukan dari kalian. Ya. Kalau dari kalian sendiri, ya, itu sudah dimaklumi. Kedustaan dan hal-hal yang keliru. Mudah untuk menjawabnya. Tapi dari Syekh Rabi' sendiri, apa yang beliau kritik, ya, di dalam hal tersebut, sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Supaya kalau ingin diperintah rujuk tobat, jelas dia mau rujuk kemana. Hanya berkata saya tobat, cerita ya tobat dari apa? Wallah, saya nggak tahu. Kan itu namanya. Ya. Dan alhamdulillah, ya, di dalam hal ini, ya, para ulama kita memberikan bimbingan. Ya. Diperintah untuk bersabar. Ya, dan seorang berbicara bukan untuk membela diri, tapi untuk suatu kebaikan. Dan kebenaran itu lebih kita cintai. Lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, alhamdulillah. Ya. Dan saya tahu dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Haq, yang maha benar. Karena itu dari kewajiban seorang hamba, dia terima kebenaran itu dari siapa saja. Walaupun itu datang dari anak kecil maupun dari orang yang dia benci, dia akan terima. Kalau dia bersombong menerima kebenaran, itu artinya dia bersombong kepada Allah. Karena Allah adalah Al-Haq, yang maha benar. Itu hal yang wajib diingat. Kalau ingin membantu saudara bertobat, tunjukkan jalan yang benar. Ya. Caranya, apa kesalahannya? Kalian itu melaporkan apa? Sebutkan saja laporan kalian. Saya laporkan ini dan ini dan ini. Siapa yang bersangkutan menjawab? Kemudian biarkan syekhnya mendengar dari kedua belah pihak, diberikan hukum. Itu baru adil namanya. Ya. Adapun hanya membuat action ke bawah, menyebarkan opini, ya, itu semua mampu melakukannya. Ya. Tapi alhamdulillah kita diikat dengan tuntunan-tuntunan agama. Ya. Saya diminta supaya sibuk dengan ilmu. Alhamdulillah saya sibuk dengan ilmu. Itu permintaan dari Syekh Utsman As-Salimi. Saya diminta oleh Syekh Shalih Al-Fauzan supaya tidak memperhatikan mereka. Saya tidak memperhatikan mereka. Alhamdulillah. Ya. Dan kehidupan ini jelas arahnya kemana. Ya. Ibadah itu luas. Saya di rumah pun alhamdulillah bisa menggunakan waktu 48 jam pun tidak cukup mungkin untuk membuat proyek kebaikan di dalam rumah. Ya.
Jadi itu bukan hal yang menyedihkan. Cukup diterangkan sesuatu hal kalau sudah benar, tepat, maka mudah seseorang untuk kembali kepadanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semua yang sudah memaafkan orang-orang yang melampaui batas, memberikan hidayah kepada mereka, menuju pada jalan yang lurus. Dan alhamdulillah ulama kita adalah orang-orang yang kita hormati, ucapan mereka kita dengarkan. Tapi kita semua dituntut untuk berbicara sesuai dengan kenyataan. Dan seseorang kalau mengakui sesuatu diakui, sesuatu yang benar-benar terjadi pada dirinya. Ya. Terkait penjelasan Zulkarnain kemarin di Amwa, bagaimana menyikapi syubhat Syekh Rabi harus kembali di poin-poin kesalahan Zulkarnain. Ya, ngomong ke Syekh Rabi. Kau datang Syekh Rabi. Kemarin datang Syekh Rabi kenapa tidak ngomong? Syekh, kau harus berisi. Semua yang kau katakan sangatku. Kenapa dia ngomong gitu? Kenapa sekarang ngomongnya? Ketika kemudian dia ngomong, sekarang baru ngomong. Ini keanehan yang bagi pada dia. Kenapa? Kalau bila azakumullah, seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin. Sehingga dia tidak bisa cermin. Saya ini orang moringga mukanya, ini bagaimana? Kalau orang tidak punya cermin, tidak pernah tahu siapa dirinya. Tidak pernah merasa, sama sekali. Sedangkan al-mu'min atau akhi, orang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan, maka perhatikan. Apakah iya atau tidak? Sehingga tidak perlu kemudian berpura-pura bodoh menyatakan tidak tahu apa-apa. Apa salah saya? Kasihan pardali aku dikatakan ini salah apa? Kemudian ada semua ajib. Perkara yang harus diberitahu. Yang pertama adalah pembuatannya terhadap manhaj tahdid yang dia harus tahukan. Kalau mau diulang perincian utamanya banyak utamanya. Seakan-akan perkara tahdid tidak penting, perkara remeh, perkara yang sedikit saja cukup. Karena ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, Allah, beliau menyatakan bahwa wujud itu seimbang dengan Allah. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan penyampaian. Penyampaian kebenaran diiringi dengan penjelasan kebatilan. Jangan diremehkan. Harus seimbang antara dua perkara. Al-Arab wal bahkan dia berkata, akthar kutub al-rubu' akthar kutub al-usul min al-wujud. Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama itu kan bantahan-bantahan. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu? Sedang membantah ahli bidah. Mereka bukan ahli sunnah. Ini prinsipnya ini, bukan itu. Ini yang kedua, bukan seperti mereka. Ini bukan seperti mereka. Sehingga Allah kalau setiap kajian membantah ahli bidah, itu yang apa? Tidak salah. Itu tidak ada kajian lain kecuali tahdir. Kalau ada kajian itu tidak salah dia, tidak merasa salah dia. Tidak merasa kalau itu adalah racun yang telah dimakan oleh sekian banyak salafin di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mau bukti? Tanyakan kepada sebagian besar mereka, khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Coba tanyakan. Saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Tanyakan pada mereka yang ngaji di Amwa. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. Kira-kira apa jawabnya? Kajian dan tahzir dari Yasin al-Quran, kajian tahzir dari Roja, kajian tahzir dari itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apakah itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan. Racun yang sangat mematikan. Tidak terasa. Maksudnya apa ya? Maksudnya entah apa. Setiap kajian kontin satu, dua kajian, tiga kajian, lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Alhamdulillah, kadang-kadang demikian. Apa yang jauh
Tukang lautan kelihatan. Apa yang dipeluk matanya? Tidak kelihatan. Yang ada pada diri nggak kelihatan. Selalu mengatakan kerja harus tobat, apa itu harus tobat. Dia itu memang buta politisme. Tidak pernah dengar kalau puasa dia sudah taubat, tertulis, terbacakan, bahkan sampai masuk media, elektronik media, segala media masuk. Wartawan pun meliput taubatnya. Maka tidak tahu. Dia kecuali tangan mereka berdarah. Astagfirullah. Siapa pimpinan fatwa yang waktu itu? Komisi fatwanya pimpinannya adalah Dzulqarnain. Itu solusi. Dia tidak terlibat. Tidak berdarah tangannya. Asli. Oleh Sinawiyah. Alhamdulillah. Apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama, dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu jangan dianggap sebagai orang yang butuh, yang gampang ditipu oleh seorang fulan. Alhamdulillah. Masyayikh kenal sama Dzulqarnain. Kenal. Termasuk kenal jeleknya. Kenal. Jangan dikira-kira. Berapa kali dia kenal dia? Sering. Dan sering ketemu mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan, aku harus Dzulqarnain. Untuk zaman, aku tahu modalnya bukan sejak dulu. Jangan pernah berkata seperti itu. Syekh Muhammad bin Hadi. Dzulqarnain pada al-Qasar. Karena mundu zaman, dia sudah patah. Karena sekian zaman, kata dia selama. Alhamdulillah. Dia hanya belajar, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Salah saya apa? Coba dirincikan salahnya apa? Terus kita nggak terjawab, itu apa nanya? Kenapa karena saya rincikan pada kami salahnya apa? Dari sini semangat yang menulis, saya akan bertanya dan saya akan siap merujuk kalau saya salah. Ada kesalahan? Mana hasilnya? Kok sekarang malam kemarin saya harus merinci. Kemarin ngapain? Kemarin tujuannya bukan itu, tujuan intinya. Tujuannya cari rekomendasi dari sektor Al-Qaeda. Dan itu politiknya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi, pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribu tajziyah kalau ada jarak mufassal? Apa untungnya? Pembelaan dari bulan, masyayikh, kalau sudah jarak mufassal, mukaddam. Ada tadi. Itu sudah diketahui bersama oleh sekian pelabur ilmu, apalagi ulama'nya, apalagi masyayikh. Cuma kadang yang dihadapi oleh dia adalah orang awam, juhala, orang-orang bodoh. Maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengar ucapan Syekhan ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik. Mana poin yang dipastikan oleh dia? Terus banyak Syekhan kalau dia taubat. Mana dibuktikan? Mana dibuktikan? Kalau dia sudah berbaik sangka, kalau orang bertaubat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian karena di tempat ini, di Jakarta sini, di Depok sini. Tentang Jafar Saleh, apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Jafar Saleh sama dia? Apakah kemudian berbicara di mimbar? Hati-hati dari Jafar Saleh? Ada? Ada nggak? Belum. Atau ada taubatnya? Ternyata saya salah kemarin, saya membela-bela Jafar Saleh, ternyata saya salah. Ada? Tidak ada. Ayo, terus. Padahal dia dengarkan sama-sama. Semua bersama kalian. Itu kan saya hanya. Yang ini diterima, yang ini sudah dipedulikan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Nah, yang penting untuk dirinya. Alhamdulillah. Ini penyakit. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. Itu mengandung tuduhan
beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh yang bisa, dan tuduhan kepada Syekh Rabi sendiri menyatakan la'ab, menyatakan tarawih dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rabi. Kalau Syekh Rabi bisa berubah tergantung kepada siapa yang memberi laporan. Kemarin tahdir, kemudian terima rusuknya, kemudian tahdir kembali. Apakah tidak ingat kita bersama-sama dengan Syekh Rabi? Kami benar-benar sudah pernah datang bersama-sama barakallahu fikum. Kenapa tidak pernah? Karena mau bilang berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama. Dan saya itu sudah tahu ketika dia membela-bela Ojak, ketika dia membela radio, membela Hizbiyin. Itu kan dia Syekh Rabi. Terus apa? Itu sudah benar. Alhamdulillah, kita bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan di laskar jihad dan berbagai macam penyimpangan di dalamnya, dan kemudian kita memperbaiki dengan mengulang kembali prinsip-prinsip al-sunnah dari awal, dan kita kaji kitab-kitab yang menunjukkan kebobrokan Khawarij, dan itu langsung setelah bubar dan terus ini, sehingga kalau bisa dikatakan perbaikan setelah taubat dari FG. Bagaimana aslahnya dalam dua tidak tabu wa aslahu wa bayyanu. Bagaimana aslahnya memperbaikinya? Memperbaikinya dengan kita memperingatkan dari bahaya Khawarij dengan tahzir. Yang tahzir ini kemudian disembuhkan sama Dzulqarnain. Paham saya? Jangan tahzir terus. Ini dalam rangka taubat kita kepada Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dianggap bahwa kita ini seperti Khawarij dulu ternyata tidak. Kita bertaubat kepada Allah dan kita memperingatkan manusia kaum muslimin dari Khawarij. Dan termasuk Khawarij adalah Al-Arifi yang berbicara di radio dan TV Raja rutin. Kata kita peringatkan pula Rajanya dari pemikiran-pemikiran irjanya Ali Hasan, dan juga dari pemikiran-pemikiran lainnya yang ada dalamnya dari Hizbiyah. Kenapa? Kok kita sedang berupaya untuk aslahu, untuk memperbaiki, kok digembosi oleh tokoh-tokoh baru? Harus dinalaizah kalau masih ada ta'ala masih. Mudah-mudahan dipaham. Kalau kita sudah bayanu, kita sudah menjelaskan dengan rinci, alhamdulillah. Dan saya sendiri juga sudah menulis secara pribadi. Tetapi mengatasnamakan atau tidak juga. Saya muatkan dalam terjemahan saya tentang apa yang terjadi dalam masyarakat kalau itu bukan dari prinsip sunnah. Alhamdulillah. Kita mau. Dia itu seperti itu. Tidak usah menjaga kehormatan dirinya kemudian sampai menolak untuk taubat. Katakan saya salah kemarin. Terima kasih jazakallahu khair atas kritikannya, atas tegurannya, atas laporannya kepada Syekh Rabi. Saya mulai hari ini saya akan menyikapi Syekh Saleh dan saya akan menyikapi Raja dan saya akan mendukung prinsip tahdzir dan manhaj tahdzir dan kajian-kajian tahdzir. Alhamdulillah. Kalau kajian 1 jam dibagi separuh untuk tahdzir, separuh untuk usul, nggak apa-apa. Itu masih belum kelebihan. Masih seimbang. Alhamdulillah. Kalian tahu sendiri. Kita lebih mementingkan untuk menyampaikan usul karena mengharapkan kalian paham dan mereka juga paham tentang apa usul dalam sunnah. Lalu kemudian diperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengajak. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika para asatidz pulang umrah dan menjelaskan tentang hakikat Dzulqarnain yang masih ditahdir oleh Syekh Rabi,
Maka orang-orang pada mengatakan, mana rekamannya? Kami tidak percaya kalau tidak ada rekaman. Jangan sampai ini tipu muslihatnya Luqman Ba'abdu seperti di masalah kejadian dahulu. Allahu Akbar. Antum tanya, nanya kurang lebih 15 ustaz. Ya, kurang lebih 15 ustaz dan saya termasuk di dalamnya. Nah, ya, ini kaidah yang juga luput, ya, yang hendak saya bacakan sebenarnya. Kaidahnya Hadis Hasan yang menyatakan bahwa mereka itu Syekh dan Masyayikh, dalilnya adalah percaya dengan khabar thiqah. Ternyata setelah diteliti beda dengan kenyataannya. Subhanallah, ini mau menggugurkan usul muhadditsin. Usulnya Ahlul Hadis adalah percaya dengan khabar apa? Thiqah. Ya, jangankan usul banyak, satu orang saja khabar thiqah dalam ilmu hadis, para Ahlul Hadis menetapkan itu sebagai khabar yang dipercaya. Nah, antum tahu penyimpangan Hizbut Tahrir? Permasalahan ini. Ya. Nah, karena tidak membagi-bagi di dalamnya khabar itu. Subutiyah, Dhaniyah, ya, Qat'iyah, Dhaniyah, dan seterusnya. Nah, ini sekarang ada penyumpah. Ya, tidak lagi memakai kaidah percaya terhadap berita-berita orang istiqomah. Maunya langsung kafir. Ini rekamannya. Subhanallah, kalau sendirinya Ustaz Umar Ma'abdu, lah maaf. Mungkin karena kalian memang sudah tidak percaya. Adapun kami percaya kepada beliau. Naam. Dan thiqah. Dan para ustaz-ustaz yang lainnya juga percaya pada beliau. Naam. Masa-masa dulu tentang jihad, ini masalah yang perlu didudukan baik-baik. Ya, tidak bisa kemudian antum mengatakan kesalahan-kesalahan dilakukan dijadikan dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan dilakukan dulu itu para ustaz sudah bertobat. Adapun dia dan orang-orang yang bersamanya, ustaz yang bersamanya belum ada bukti tobat. Saya sendiri ikut demo. Alhamdulillah saya bertobat kepada Allah, taubatan khasah, tobat khusus. Karena ini membutuhkan tobat khusus. Tidak cukup tobat umum. Ya, ketika Izharul Quwah di Istana Merdeka, saya ikut. Ketika Izharul Quwah di DPR MPR, saya ikut. Ketika memberontak di Yogyakarta di Kejaksaan dalam membela Kartoni, rahimahullah, saya ikut. Bahkan di baris terdepan. Nah, semua saya telah bertobat khusus. Nah, dari semua itu. Dan pada waktu itu Luqman Ba'abdu, Ustaz Luqman dan Ustaz Askari masih di Yaman. Masih di Yaman. Dan yang menjadi Dewan Mufti Fatwa pada waktu itu adalah Rajul, Rata Rajul. Ya? Dia. Nah, yang waktu itu sama-sama keluar negeri bersama Zulakmal. Setelah terjadi semua itu, lepas tangan, cuci tangan. Bahwa itu salahnya Ja'far Umar Talib semuanya. Subhanallah. Antum jalan fatwa. Coba berlapang dada, bersifat tawadu. Akui bahwa ini kesalahan. Saya ikut sekalipun saya tidak terjun langsung, tapi nama saya sebagai Dewan Bukti tidak terlepas dari keterlibatan. Maka saya bertobat pula kepada Allah. Kan selesai masalahnya. Orang lain pun berlapang dada karena menandakan antum tawadu, mau mengakui kesalahan, mau bertobat. Tapi kalau lempar batu sembunyi tangan, tidak pernah mau mengakui kesalahannya satupun, semua yang salah adalah Ja'far Umar Talib, Luqman Ba'abdu, Askari. Nah, subhanallah. Ya, yang tidak ada salahnya itu malaikat. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita memakai khabar thiqah. Para ustaz 12 orang dan ini sangat banyak jumlahnya. Ya, juga ditambah dengan sebagian mahasiswa jamiah. Ya, dan orang yang lain lagi dari 1-2 orang dari luar negeri.
ya, ikut serta di dalamnya mendengarkan kalam Syekh Rabi, mendengarkan kalam Syekh Muhammad bin Hadi, mendengarkan kalam Syekh Abdullah Al-Bukhari, mendengarkan pula kalam Syekh Muhammad Khalid, mendengarkan kalamnya Syekh Haris Al-Buraid, hafizahumullah jami'an. Selesai masalah. Kita percaya dengan khabar sifat. Nah, kalau mau rekamannya tunggu tanggal mainnya, insya Allah. Nah, bagaimana cara menghukum Ustaz yang bersama Ustaz Dzulkarnain? Bagaimana cara saya menyikapi para ibu-ibu yang membela masjid-masjid? Jangan dipublik, ya. Mereka itu orang yang tidak paham, tidak tahu manhaj yang benar, dan tidak mau merujuk kepada ahlinya. Nah, jangan publik. Ya, orang-orang pengikut-pengikut yang tidak punya ilmu, jangan digubris. Nah, yang memungkinkan untuk digawai berlemah lembutlah, sampaikan dengan cara yang baik, adakan pendekatan supaya dia bisa bertobat dan menerima kabar sifat dan para ulama-ulama kita. Nah, apa sebenarnya penyimpangan tersebut sehingga ditahdir? Tunggu pula tanggal mainnya, insya Allah. Ya, nanti lagi saya dibilang apa? Tong kosong nyaris budinya. Nah, sudah menyebut-nyebut tahdir, tidak mau menyebut kesalahannya. Baik, saya akan sebutkan beberapa, dan yang lainnya masih banyak tadi. Nah, satu, di antara bentuk makar dan dua warna, ya, ketika dia di depan Syekh Rabi dalam pertemuan 2 tahun yang lalu di Ramadan, para asatidzah menyatakan, alladzi a'taqid adinullah bihi anna Abul Hasan hizbi, wa Abul Hasan itu hizbi, la nahdur durusahu wa la muhadaratahu, kami tidak menghadiri majelisnya, muhadaratnya, kami yakin dari dulu hizbi. Nah, sampai di Makassar ini, Ustaz Abdul Rahim mendengarkan langsung jadi saksi. Saya percaya beliau, insya Allah. Nah, dia menyatakan bahwa sebenarnya Abul Hasan itu belum sepakat para ulama. Masih banyak ulama yang duduk-duduk bersama dia. Ilman Syarawi mengatakan hizbi, tegas. Di tempat lain mengatakan lembek. Hah? Berapa warna ini, Kon? 2 warna kan? Ya. Nah, baik. Dikuatkan lagi di tempat anak di Kendari. Juga mengulangi kalam tersebut di rumah Ustaz Mustaqim. Didengarkan oleh Ustaz Ahmad Unidati yang bersama kita di Kendari. Didengarkan oleh Ashadi Salah Najuri. Nah, ya, pernyataan yang sama. Bahkan ada tambahannya bahwa ada kitabnya Abul Hasan itu yang Syekh Rabi membantahnya, tapi menurut dia atau yang lainnya belum pantas dibantah. Allahu Akbar. 1, 2. Nah, di depan Syekh Rabi dalam pertemuan itu pula dia menyatakan tentang Syekh Rabi menyatakan tentang takdir terhadap roja, bahwa takdir itu terhadap roja bukan talabul ilm saja, tapi orang awam juga. Bahkan Syekh menyebutkan seorang ulama, ya, atau para ulama dalam mentahdir ahli bidah dan bidah itu bukan talabul ilm saja, tapi kepada Allah. Nah, dalam mentahdir subhat Syekh menyebutkan nama imam, ya. Nah, bahwa bukan orang awam, orang yang berilmu saja, tapi orang awamnya juga. Sehingga roja ditahdir juga dari orang awam. Beliau di Kendari di tempat Ustaz Mustaqim di waktu yang bersama yang saya sebutkan tadi juga menyatakan pada kita, dan saya dengarkan langsung, saya hadir, bahwa tidak pantas untuk ditahdir terhadap orang awam. Ar-Rojai.
tidak pantas ditahdir terhadap orang awam. Karena dia melihat mador, tidak ada maslahatnya. Dan dia selalu menggembar-gemborkan apa? Orang yang berakal itu bukan orang yang hanya bisa menimbang dua antara yang baik dan yang buruk. Kalau ini jelas, anak kecil pun tahu, oh ini lebih baik, ini buruk. Ya, ambil yang baik, ditinggalkan yang buruk. Nah, ini belum berakal. Tapi yang berakal adalah orang yang bisa membedakan mana yang lebih besar madaratnya dari dua madarat. Mana yang lebih besar maslahatnya dari dua maslahat. Ini orang yang berakal. Nah, dalam proses dia orang yang paling berakal. Nah, daripada dia Rodi. Karena kalau mentahdir orang awam, maka maslahatnya tidak lebih besar daripada madaratnya. Tempat dia membacakan hadis, ada pun rojak menjadi wasilah orang-orang mendapat hidayah, mengenalkan sunnah. Ya, itu ada dia membacakan hadis Inna Allah la yansuru hadzal din bi rajulin fasik. Sesungguhnya Allah ya akan menolong agama ini dengan orang yang fasik. Rojak artinya di sini fasik, menyimpang. Ya, melalui dia banyak orang yang mengenal ahlus sunnah. Berarti Allah menolong agama ini melalui rojak. Nah, sudah berapa? Baru 2. Nah, yang ketiga. Sudah 3. Nah, Allah musta'an. Kenapa? Waktu sholat asar ya? Belum? Baik. Nah, yang ketiga saya ingat-ingat dulu ya. Nah, jadi dalam ucapannya terhadap dia dijawab salatin enggak. Dan kita lihat di sini bentuk makar ya. Ketika satu pembahasan di kaset itu dan saya dengarkan langsung kasetnya menyatakan di hadapan sahabat bahwa Zulkarnain menyatakan kepada yang dijawab salatin enggak. Mustahil salatin guncang. Mustahil dikasih guncang. Dibantah sama dia, lah, Syekh, makultu salafi mutarif, inna makultu musa'adah. Aku tidak katakan yang dijawab itu mutarif, tapi saya katakan musa'adah. Apa ini musa'adah? Unsah, sama, ya. Sama sih. Yang sebenarnya, dia tidak mengatakan mutarif, tidak pula musa'adah. Yang dikatakan bahasa Indonesia, guncang. Nah, begitu dia mengkritik di depan seorang alim Arab. Ya mungkin kalau di depan ustaz ya habis lagi tidak. Nah nanti kita dihabisi lagi dengan usul-usul. Tapi di depan Syekh Ali tidak bisa berkutik. Syekh menyatakan farq bainal mutarif wa musa'adah. Apa bedanya antara mutarif dan musa'adah? Ini yang berkata Arab. Lebih ahli dalam bahasa Arab. Nah, tidak ada bedanya. Ya, ini juga belum ada rujuk dari ya, bahwa pernyataan antum mengatakan muza'na mengesankan pada mad'u bahwa yang dijawab itu salafi, tapi salafinya masih guncang. Nah, ya, padahal di depan teori disalahkan. Nah, dan belum ada tegas sampai hari ini menyatakan bahwa rujuk ya dari salafi muza'na itu. Yang ada bahkan semakin menguatkan di kalimat syukurnya. Takdir aku berudur untuk menyebutkan itu dengan saya punya dalil. Dia sebutkan dalilnya. Ya, yaitu Yahya bin Ma'in ketika menjawab seorang ditanya tentang seseorang rawi Abu Amr ya
Beliau mengatakan laba tidak ada masalah orang ini. Tapi ketika dihubungkan dengan Said al-Maqburi kedudukannya terlalu tinggi. Ya. Sifat di antara orang-orang yang terpercaya. Nah, ulama qawi. Ya. Karena saking tingginya kedudukan Said al-Maqburi ketika dibandingkan dengan Abu Amr yang laba tadi ini, akhirnya Syekh Yahya bin Ma'in menjawab bahwa Abu Amr ini dhaif. Turun derajatnya menjadi dhaif, dari laba tadi menjadi lemah. Dari tidak mengapa menjadi lemah, turun karena dibandingkan dengan apa? Said al-Maqburi yang kedudukannya ini tinggi. Nah, kalau kita kiaskan kita terapkan dengan kasusnya Yazid Jawad Salafi Muza'za ini, ya, kiasnya ini terbalik sebenarnya. Iya kan? Kiasnya terbalik. Nah, di sini Abu Amr, ya, atau saya lupa ingat namanya, punya dari tinggi turun, ya kan? Ya. Nah, kalau yang dijawab, ya, dari rendah jadi naik, dari hizbi menjadi Salafi Muza'za. Terbalik kan? Terbalik. Nah, ini wallahu a'lam kiasnya. Ya, kias ma'al faid. Kias yang berbeda. Nah, demikian ya ikhwan fillah azakumullah. Sudah 3. Antum saya anjurkan untuk mendengarkan kaset Ustaz Luqman Ba'du, ya, di dalam muhadarah beliau dalam menanggapi menyebutkan salah tersebut, ya, bentuk-bentuk permainan makar tersebut. Di antara di situ kalau nggak salah ada masalah yang keempat yang saya sebutkan adalah masalah hukum karma. Nah, juga tidak ada parodi, ya, karena di situ yang menyatakan ada hukum karma di dalam Islam. Nah, lalu kemudian Abdul Ghafur mengambil kalam itu dan diberikan kepada asatidzah dan asatidzah membantahnya. Ya. Dengan itu Abdul Ghafur diklaim oleh beliau di depan Syekh Rabi bahwa rajul ini rajul jahil karena tatabbu' mencari-cari kesalahanku dari tafsirku lalu disebarkan. Nah, Syekh Rabi dalam menanggapi kalam itu bukan justru membahas Abdul Ghafur, tidak. Tapi Syekh Rabi mengatakan akhtauka ma damat muntashira yusfatu anha, kesalahan-kesalahanmu kalau memang sudah menyebar apakah harus didiamkan? Bahwa dia jawabannya seorang alim. Bukan kalau kita ya mungkin mana Abdul Ghafur itu, kasih dia, ya kan? Syekh tidak begitu jawabannya. Mengabaikan kesalahan Abdul Ghafur jahil. Mengarahkan kepada kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan itu sudah menyebar, apakah harus didiamkan? Mestinya kan bersyukur kepada siapa? Kepada Abdul Ghafur. Di antara dia yang menyebarkan kesalahan tentang hukum karma. Mestinya bersyukur kepada saudara kita Abdul Ghafur. Mestinya, bukan justru mengatakan jahil, ya, atau mencela. Nah, ya, dan yang saya dengar terakhir, ternyata, ya, beliau satu kemarin sudah rujuk dari yang keempat ini tadi, hukum karma. Saya dengarkan dari sebagian ustaz kita di pengajiannya di Denpasar atau di mana. Ketika ditanya seorang penanya bagaimana tentang hukum karma, dia menyatakan dulu saya mengatakan memang ada, tapi ternyata setelah saya membaca sebagian buku para ulama, ternyata tidak ada hukum karma di dalam Islam. Ya, berarti sudah rujuk kan? Nah, ini alhamdulillah. Kita bersyukur kalau rujuk yang seperti ini kita senang. Nah, tapi ya bersyukur kepada Abdul Ghafur karena dia menjadi sebab. Nah, apa hukum belajar kepada ustaz yang dekat dengan Abdul Ghafur? Yang sama, ya.
yang sama, dekat dan sama mendukung manhajnya berarti sama. Ya, al-tahiq bihim, gabungkan mereka sama. Jangan hadiri talimnya, pelajarannya, jangan dengarkan, jangan hadir. Ini hukum. Ya, sekali lagi hukumnya apa? Sama. Nah, karena dia mendukung dan sama manhajnya. Bagaimana menyikapi teman-teman akhwat ummahat yang dahulu kita taklim bersama-sama, sekarang dia membela? Lihat, sabar. Nah, belum ada teori, nasihati dulu, sabar. Nah, nasihati. Kalau mampu, kalau tidak jangan. Ya, karena mendekati dalam keadaan tidak mampu ini berbahaya. Nanti subhatnya pindah. Ya, jangan. Kalau merasa mampu dan orang ini memang kita lihat bisa, dia tidak lebih kuat ilmunya, maka kita dekati, nasihati pelan-pelan. Contoh. Tapi kalau dia lebih kuat, jangan. Subhatnya nanti berpindah. Bagaimana dengan pernyataan Zulkarnain bahwa dia mampu membantah kebesaran dan kekeliruan dari para satu? Tapi Syekh Fauzan mengatakan bahwa tidak usah memperhatikan mereka. Apakah itu berarti bahwa Zulkarnain mendapat penjelasan dari Syekh? Subhanallah, ini ada pertanyaan ini mengingatkan saya dengan sesuatu yang hendak saya sebutkan di sini. Nah, saya punya bantahan Iranda terhadap Ustaz Zulkarnain. Awalnya ini Iranda datang ke Syekh Shalih Fauzan, bertanya ke Syekh Shalih Fauzan langsung. Pada waktu itu ada orang yang bernama Hasan bersama dia, Iranda. Tanya tentang ilmu sholat. Syekh Fauzan tidak tahu tentang ilmu sholat. Ya, sampai beliau mengulangi, muasasah apa? Sampai Hasan dimudah, muasasah ilmu sholat al-Kuwaitiyah ya Syekh. Lalu kemudian saya mengatakan tutup, jangan bicara tentang yayasan ini, tinggalkan. Nah, tinggalkan, jangan bicara tentang yayasan ini. Kemudian Iranda mengatakan, tapi ya Syekh, Zulkarnain, harus tahu ya Syekh? Nah, saya tahu dia Rajul Tayyib. Ya, karena menjadi apa? Supirnya Syekh Fauzan. Ya, tentu dikenal kan Syekh Fauzan. Lalu kemudian Iranda melanjutkan bahwa Zulkarnain mentakdirkan ya Syekh mencela kami karena bermuamalah dengan yang surah. Lalu kemudian Syekh menyatakan, mengulangi kembali itu, tinggalkan berbicara tentang yayasan ini, muasasah. Nah, begitu Syekh mengulang-ulang. Lalu kemudian di akhir Syekh mengatakan, sampaikan kepada Zulkarnain, yaktubu risalah ini, agar Zulkarnain menulis surat padamu tentang masalah yang ditanyakan itu. Akhirnya disampaikan ke Zulkarnain dan Zulkarnain menulis surat ke Syekh Shalih Fauzan. Suratnya lengkap ada, tulis. Ternyata Syekh Shalih Fauzan menanggapi, ya, tanggapan Syekh Shalih Fauzan semakin menguatkan Iranda. Semakin menguatkan apa? Iranda. Sampai kemudian Iranda menuntut ke Ustaz Zulkarnain untuk menerjemah. Terjemahkan, ya Ustaz, sampai setahun lebih ditunggu-tunggu tidak terjemah, memaksa Iranda menerjemah sendiri. Lalu di akhirnya dia menyatakan, ya Ustaz, ana tunggu antum menerapkan dan mengamalkan nasihat Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan. Nah, ya, karena dia ketika ditelepon mengaku bahwa saya akan mengamalkan nasihat Syekh Shalih Fauzan. Akhirnya Iranda menuntut. Nah, Iranda menuntut untuk mengamalkan Syekh Shalih Fauzan. Apa nasihat Syekh Shalih Fauzan? Jangan bicara tentang musuh. Artinya juga yang diinginkan jangan mentahdir orang yang bermuamalah juga dengan musuh. Nah, ini kalau seandainya kita mau jujur, mau pakai dari Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana dia sekarang memakai, orang-orang yang sekarang memakai tafsir Syekh Shalih Fauzan, apa bedanya dengan ini? Dengan musuh, ya kan? Nah, berarti sekarang pakai juga fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, tentang musuh.
Dan ini menguatkan surenda. Ya, maka kita katakan Syekh Hafizahullah tidak banyak tahu tentang Ihya'u As-Surat. Nah, itu jawaban yang benar. Tidak boleh kita menggunakan hawa nafsu, ya, kita paksakan, lalu kita katakan ulama kibar, dan kita abaikan ulama kibar yang lainnya yang merinci tentang Ihya'u As-Surat. Nah ini juga seperti ini, selalu kadang sering ya, saya mampu membantah kedustaan dan kekeliruan, saya akan demikian, ya, tapi biasanya tidak ada buktinya. Nah, dulu juga pernah ada dengar Syekh Fauzan mengizinkan untuk masuk di televisi di Indonesia ini. Sampai waktu itu saya mengusulkan kalau bisa fatwa Syekh Fauzan itu ya Ustaz tertulis, supaya para Ustaz melihat dan membaca langsung. Jangan sekedar berita saja, tapi tertulis, supaya tidak jadi fitnah. Tapi sampai sekarang belum ada. Ya, Syekh Fauzan membolehkan untuk masuk di televisi di Indonesia, berdakwah melalui televisi. Itu pernah beliau katakan dengan hal, ya, di maktabahnya. Sampai saat ini belum ada dan belum pernah kita dengar keluar fatwa Syekh Fauzan tentang bolehnya masuk di televisi di Indonesia ini. Ya, ini juga sering menjanjikan juga kepada Firanda, tapi belum ada buktinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian ikhwan fillah wa akhwati fillah, karena waktu salat asar kita cukupkan dan kita tutup majelis kita dengan kafarah majelis. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama kita dan para ustaz kita, sehingga kita senantiasa istiqomah di atas shiratal mustaqim, di atas manhaj salafus saleh, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu